Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah mushola Darul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan langkah kaki kita dan hati kita sehingga alhamdulillah hari ini kita dapat duduk bersama dalam rangka menuntut ilmu di kuliah subuh pada kesempatan kali ini. Salam serta salawat semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini adalah apa ya? Apa Pak Untung? Satu. Oh, itu udah pasti ya kan. 5 faedah ada Isra Mi'raj ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu min nuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang diberkahi di dalamnya, linuriyahu min ayatina, Allah ingin menunjukkan ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi adanya Isra Mi'raj yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ujuk-ujuk Nabi Muhammad di Isra dan Mi'rajkan ya. Tidak ujuk-ujuk itu apa ya? Tidak sekonyong-konyong. Masih salah juga, nggak ada juga ya. Bahasa Indonesianya itu apa Pak Sekjen? Tiba-tiba kan? Iya. Nabi Muhammad diisrakan. Ada hal yang sebelumnya terjadi. Apa hal yang terjadi? Nabi Muhammad pada waktu itu ditinggalkan oleh istrinya yang sangat membantu beliau dalam hal ekonominya. Karena istri beliau Khadijah adalah pengusaha yang kaya raya, konglomerat, dengan bukan konglomerat sekarang ya. Konglomerat katanya, gaya aja, ngomong doang. Siti Khadijah adalah konglomerat yang sangat luar biasa kayanya, dan seluruh harta kekayaannya disumbangkan untuk perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum beliau meninggal, beliau pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai suamiku, kalau saja nanti aku meninggal dan engkau ingin menyeberangi satu sungai atau satu kali, kau tidak dapatkan peralatan untuk menyeberang, kau galilah makamku, jadikan tulang-tulangku untuk jembatan."
Masya Allah, sampai seperti itu tuh ya. Siti Khadijah menginfakkan dirinya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangan Islam. Habis sudah harta kekayaan beliau dan beliau meninggal. Ini membuat sedih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, kemudian disusul lagi dengan pamannya Abu Thalib yang sangat membantu beliau dalam keamanan dirinya. Karena Abu Thalib selalu menjadi pertahanan bagi Rasulullah manakala Rasulullah dicaci, dimaki, dizolimi oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya. Beliau yang mengamankan Rasulullah, menjaga keamanan Rasulullah, membela Rasulullah, pada saat itu meninggal juga. Sehingga pada saat itu disebut apa itu? Periode Iya, periode kesedihan ya. Sampai puncaknya Rasulullah hijrah ke Taif ya dengan sahabatnya Zaid bin Harisah. Beliau mengharap di Taif akan disambut ya. Dari kesedihan yang beliau bawa, beliau hijrah ke Taif bukan dapat sambutan tapi mendapat sambitan ya. Rasulullah dicaci, dimaki, dilempar pakai tulang onta ya. Zaid bin Harisah sudah melindungi beliau supaya tidak terkena. Namun ada juga badan Rasulullah yang terkena aniaya daripada orang-orang Taif ya, sampai kakinya berdarah. Ketika kakinya berdarah, Jibril turun menghadap ke Rasulullah. Kalau saja ada setetes darah Rasulullah sampai ke bumi, maka akan aku ratakan Taif. Masya Allah ya. Jadi kalau ada setetes darah saja, darah Nabi jatuh ke bumi, akan kuratakan masyarakat Taif dengan tanah. Masya Allah. Rasul serta merta mengangkat tangannya, darah yang ada di kakinya dilap. Supaya apa? Supaya nggak jatuh ke tanah ya. Kalau Bang Untung kira-kira gimana tuh? Ya, Bang Untung, pokoknya ada darah yang ngalir ke bumi, nih orang-orang yang ngezolimi, saya habisin. Buru-buru buka sendal, darahnya digini-gini. Ajar boleh, kan begitu. Gasken, ya kan? Iya. Kalau Bang Untung mungkin gitu ya. Masya Allah. Iya, ya kan? Kalau Nabi langsung dilap pakai kaki tangannya supaya darahnya nggak jatuh. Karena beliau nggak ingin masyarakat Taif dihancur leburkan oleh Jibril. Maka malaikat bukit berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukit mana yang akan aku angkat? Ku hancurkan orang Taif yang sudah menghinamu. Jadi malaikat pada nggak tahan ngelihat kekasih Allah dizolimi. Bagaimana yang dizolimi? Jangan, kalau kau hancurkan orang Taif, kepada siapa nanti Al-Quran ini aku akan bisa ajarkan. Masya Allah ya. Kalau mereka hari ini nggak mau karena mereka nggak ngerti ya, belum ada Pak Ismi yang ngajarin. Nah begitu kira-kira ya kan ya, jangan dihancurin, dia belum paham. Kalau dia paham, insya Allah nggak kayak gini ya. Kalau hari ini mereka tidak mau, mudah-mudahan anak keturunan mereka mau menerima ajaran. Alhamdulillah sekarang banyak para mubalik, para dai, para ulama yang datang dari Taif, dan seluruh Taif sudah Islam. Tuh, kalau dihancurkan dulu, habis sudah. Inilah kepribadian baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang segitu luar biasanya. Kenapa beliau mempunyai sifat yang seperti itu? Karena dulu Nabi Muhammad pernah dibelek dadanya oleh Jibril, ya, dibelek dadanya, dicuci hatinya, dikeluarkan sifat-sifat jeleknya, dimasukkan keimanan dan hikmah. Artinya apa? Manfaat yang kedua yang harus kita ambil pelajaran di hari Isra Mi'raj, haruslah kita membersihkan hati kita ya. Tidak hanya berhijrah tadi ya, dan tadi dalam hijrah tadi
ya Rasulullah melakukan seperti itu, ya beliau bersedih hati karena istrinya meninggal, pamannya meninggal, orang yang nge-backing Rasulullah meninggal. Apa maknanya? Kata Allah, tidaklah pantas seorang nabi menggantungkan kehidupannya pada makhluk yang lain. Nggak pantas Nabi Muhammad menggantungkan kehidupannya kepada Siti Khadijah. Nggak pantas Nabi Muhammad menggantungkan keamanannya kepada Abu Talib. Gantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bergantung diri kepada makhluk, ya. Suami bergantung diri kepada istri nggak boleh, ya. Ntar jam 4 bangunin mau ke Darul Huda, menggantungkan diri kepada istri. Taunya istrinya bangunnya belakangan, ya kan? Iya. Kenapa? Menggantungkan diri kepada istri, ya kan? Istri juga tidak boleh terlalu menggantungkan dirinya kepada suami. Pokoknya kalau nggak ada suami, aduh, hidupku bagaimana gitu ya Bang Dadi ya. Iya, jangan menggantungkan diri kepada istri. Nah, benar Bang Dadi itu, ya. Jadi bergantung kepada Allah, ya. Mau bangun bergantung diri kepada alarm. Kira-kira bangun nggak? Alarm bangun, kita bangun, alarmnya dimatiin. Kitanya ngapain? Tidur lagi. Iya, ya. Bergantunglah kepada Allah. Kalau kita bergantung kepada Allah, Allah tidak akan mengecewakan kita, ya. Apapun yang kita minta, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Minta padaku, aku akan kabulkan. Betul nggak Pak Ketua? Iya, jangan bergantung kepada tetangga sebelah, apalagi begitu, ya kan? Iya, nggak boleh. Hanya bergantung kepada Allah. Punya niat bagus, laksanakan. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran pertama, jangan menggantungkan diri kepada makhluk, karena pasti akan mengecewakan. Yang kedua, tadi yang Nabi Muhammad mempunyai hati yang bersih. Maka di Isra Mi'raj, sebelum Isra Mi'raj atau memperingati peristiwa Isra Mi'raj, maka hati kita pun harus menjadi baik, menjadi bersih. Kenapa? Karena di dalam hati kita banyak penyakit. Penyakit, kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 10 dikatakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hatimu terdapat penyakit. Kalau nggak buru-buru dibersihin, maka Allah akan tambah dengan penyakit lainnya. Walahum azabun apa? Alim apa azim? Bang Dadi, alim apa azim? Alim. Azabun alim, ya. Siksa yang pedih. Kalau azim, siksa yang besar, pakai alim. Tapi kalau alim, apa itu? Orang yang berilmu. Iya, ya, alim jadi bukan azabun alim. Jadi ajab bagi orang-orang yang berilmu, salah, ya. Ajab pedih itu alim, pakai alif. Nah, ini harus punya belajar makhraj tuh begitu, ya. Salah sedikit aja keseleo udah salah, ya. Jadi apa? Diri kita harus bersih dari penyakit, ya, wabil khusus hati kita. Karena kata Rasulullah, ala inna fi jasadil mudghah idza salaha salaha jasadakullu idza fasadat fasadal jasadakullu ala huwa ya qalbu. Di dalam dirimu itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baik seluruh kehidupan kalian. Apabila daging itu buruk, maka buruk kehidupan kalian. Apa? Ala wahya qalbu. Dia adalah hati. Jadi orang bisa kelihatan baik atau buruk tergantung hatinya. Maka jagalah hati kita, jangan sampai ternoda. Kata Kiai A.A. Gimnastia, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, jendela ilahi itu. Jagalah hati. Oh, pelita. Ada lagi dia pelita.
Yang kedua, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, jangan kawin lagi. Wah, kata Bang tadi boro-boro kawin lagi. Kita disuruh jaga hati, ya kan, supaya hati kita selalu bersih. Kalau hati bersih akan menjadi jendela ilahi. Kalau kita ingin melakukan perbuatan yang tidak baik, maka Allah akan kirimkan malaikat untuk mengetuk hati kita supaya kita tidak melakukan perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manakala hati kita kotor, kita melakukan perbuatan yang tidak baik, maka apa yang dipesankan oleh malaikat pun tidak akan sampai kepada hati kita, tidak akan merubah hati kita. Kalau hati kita kotor, maka bersihkan hati. Bagaimana cara membersihkan hati? Banyak-banyak kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, ya, istighfar, zikir kepada Allah. Ala inna bizikrillahi tatmainul qulub. Bunyi apa tuh? Sesungguhnya dengan banyak ingat kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Kalau hati menjadi tenang, maka perjalanan pun dalam kehidupan akan menjadi mudah. Kenapa? Senantiasa Allah akan bantu kita. Tuh yang kedua tuh, hati kudu tenang, ya, bebas dari penyakit, ya. Penyakit apa Bang tadi? Penyakit hati. Apa contohnya penyakit hati? Hasad, dengki. Ini mau kemana nih? Storing. Ya. Jadi apa? Penyakit hati harus kita hilangkan dari diri kita. Ya, penyakit iri, dengki, hasad, ya. Nggak boleh ngelihat tetangga punya kelebihan lalu kitanya yang nyesek. Iya. Ngelihat tetangga beli motor, kita yang nyesek. Iya. Apalagi sampai ngelihat tetangga beli mobil, kita yang pingsan. Kenapa? Karena penyakit hati, iri, dengki, ya. Iya, ya. Itu yang kedua tuh. Jadi Nabi Muhammad mempunyai gambar mengenai Isra Mi'raj. Yang pertama, tidak pantaslah seorang nabi menggantungkan kehidupannya kepada manusia lain atau kepada makhluk yang lain. Tidak hanya berlaku kepada nabi, tapi juga berlaku kepada kita, ya. Yang kedua, harus senantiasa dibersihkan hati kita, jangan sampai hati kita menjadi kotor dan berpenyakit, ya. Kalau hati sudah berpenyakit, maka kehidupan kita jadi akan menjadi sempit. Yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Isra wal Mi'raj itu beliau tidak sendiri, ya, bertiga. Sama siapa? Nabi Muhammad, Jibril, dan Buraq, tuh bertiga. Artinya janganlah kalau hidup ini seorang diri, ya. La islami ila bil jamaah, ya. La islami ila bil jamaah, bukanlah Islam kalau tidak berjamaah, ya. Matiin aja. Pak Teni aja, Pak Teni. Ya, iya. Iya, ya pura-puranya aja pakai pura-pura. Pura-puranya. Kan di center itu masalahnya. La islami ila bil jamaah, bukan Islam kalau tidak berjamaah. Jadi Islam itu nggak boleh sendiri-sendiri. Kalau Islam sendiri-sendiri akan dicaplok sama orang lain, ya. Mudah dipengaruhi, mudah diintimidasi, mudah disakiti manakala Islam sendiri-sendiri. Karenanya Islam tidak boleh sendiri-sendiri. La islami illa bil jamaah.
Dalam ayat lain dikatakan innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah cinta kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam barisan yang teratur rapi. Ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah seperti bangunan yang kokoh. Tuh, jadi Islam itu nggak boleh sendiri-sendiri. Karenanya pimpinan cabang Muhammadiyah merekrutnya semua ranting-ranting yang ada di Tomang, yang ada di bawah pimpinan cabang Muhammadiyah untuk apa? Merapatkan shaf. Ya, supaya rapat shafnya rapat. Ya, kalau udah rapat, apa yang diinstruksikan oleh pimpinan cabang maka akan sampai ke pimpinan ranting. Kalau apa? Kalau shafnya rapat. Tapi kalau shopnya nggak rapat, kira-kira gimana? Kalau shop kita kan kudu rapat. Kadang-kadang suka ada yang nggak rapat. Kenapa kalau nggak rapat? Dimasukin setan. Oh, jadi kalau shop kita tidak rapat, setan gampang masuk. Ya, jadi kalau antara ranting dan cabang tidak bagus kedudukannya, shopnya tidak teratur rapi, gampang dimasukin setan. Ada aja hembusan-hembusan dari setan yang akan memperenggang antara ranting dengan cabang, ranting dengan ranting. Sekarang alhamdulillah ya, kita pengajiannya tidak hanya pakai di cabang Baitul Hikmah, tapi ada di ranting-ranting ya. Hari ini di Darul Huda, 2 minggu ke depan, bulan depan ada di Muhtadin, ranting Muhtadin. Kemudian akhir bulan ada di ranting Al-Inayah. 1 dan ketiga ada di cabang Muhammadiyah. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka merapatkan shop antara ranting dengan cabang ya. Jadi yang habis diambil, yang bisa diambil, janganlah kita suka sendiri-sendiri. Kalau sendiri enak apa kagak? Kita coba tanya dengan yang sendiri, enak apa kagak? Oh, enak juga katanya. Iya ya, iya. Enaknya tapi sambil ngedumel, enak begitu ya kan? Iya. Maksain ya, Pak Haji Nazmi ya, maksain tuh ya kan? Jangan sendiri, buru-buru ya kan? Karena dikit lagi kiamat ya kan? Ya. Jadi bertiga artinya jangan sendiri. La islami ila bil jamaah. Bukan Islam kalau tidak berjamaah. La islami ila bil umaro. Bukan Islam, bukan jamaah kecuali ada pimpinannya. Ya, di sini ada pimpinan ranting Pak Najib, di PCM ada pimpinan cabang Pak Ade Mupid, ya kan? Terus sampai ke jenjang berikutnya. Selalulah jamaah ila bil umaro. La umaro ila bil ta'ah. Bukanlah umaro, bukanlah pemimpin kecuali harus ditaati. Ya, jadi kalau ada pemimpin punya program, nah, tugas jamaah adalah taat, nah, taat kepada pemimpin, ya. Tapi pemimpinnya yang ati Allah wa ati Rasul, ya, pemimpin yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul yang harus kita ikuti, ya, yang kita jalankan apa-apa yang menjadi program-programnya. Tapi kalau programnya sudah kelihatan tidak benar, hanya mementingkan keluarganya, hanya mementingkan kelompoknya, hanya mementingkan organisasinya, hanya mementingkan apa lagi? Kebanyakan ya, jangan diikuti. Jadi carilah pemimpin yang memperhatikan ranting-rantingnya, insya Allah ya. Jadi ini adalah bukan kampanye karena sudah masa tenang. Ya, ini kita bicarain Muhammadiyah ya, pimpinan cabang Muhammadiyah ya. Jadi yang ketiga, apa yang harus kita ambil? Jangan sendiri-sendiri, ayo beramai-ramai. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam barisan yang teratur rapi, seolah-olah seperti bangunan yang kokoh. Bangunan ini bisa kokoh manakala ada kerjasama yang baik antara elemen-elemen yang ada di bangunan ini. Ada batu bata, dia tidak merasa dirinya lebih hebat daripada pasir. Pasir tidak merasa lebih hebat daripada semen. Semen tidak merasa lebih hebat daripada batu deh.
besi, ya kan? Besi juga tidak merasa lebih hebat dari yang lainnya. Karena kalau satu elemen saja merasa dirinya lebih hebat dan tidak mau bergabung, tidak akan menjadi bunyanun marsus, tidak akan menjadi bangunan yang kokoh. Begitu mereka satu sama lain saling bantu-membantu, bahu-membahu, maka jadilah masjid musola ini menjadi bangunan yang kokoh dan kuat. Artinya harus selalu sejalan dan bekerja sama, ya kan? Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah tadi berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diperjalankannya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Artinya apa? Perjalanan yang akan membuat maju kita adalah perjalanan yang diridhoi oleh Allah dari masjid ke masjid. Jadi umat Islam nggak boleh jauh dari masjid. Karena ibaratnya orang beriman dengan masjid itu bagaikan ikan dengan air yang ada di akuarium, ya kan? Kalau ikannya dilempar dari air yang ada di akuarium, ikannya akan menjadi digoreng. Itu mau masuk ke penggorengan. Ikannya akan kelepek-kelepek, betul apa enggak? Ya, bisa-bisa mati. Maka umat Islam jauh dari masjid, maka keimanannya akan kelepek-kelepek, ya kan? Bisa jadi mati ya. Makanya perjalanan yang mendapat memajukan umat Islam manakala minal masjid ilal masjid. Ini yang kita lakukan nih di Muhammadiyah, ya. Dari cabang ke ranting, ke Darul Huda, Muhtadin, Al Inayah, Baitul Hikmah, terus Aisyah, nanti ke terus selalu dari masjid ke masjid. Kalau hati kita selalu terikat dengan masjid, maka insya Allah perjalanannya akan menjadi maju, ya. Nih, bahkan ada satu hadis yang mengatakan tidak ada nanti di akhirat pertolongan selain pertolongan dari 7 orang. Yang pertama, orang yang hatinya dekat dengan masjid, ya. Kalau orang hatinya dekat masjid, maka dia akan bisa mendapatkan pertolongan di mana sudah tidak ada lagi pertolongan yang dapat menolongnya, kecuali tadi salah satunya orang yang hatinya dekat dengan masjid, ya. Jadi Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita jangan jauh-jauh dari masjid. Tuh, ya. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini perjalanan yang mustahil, ya, ditempuh, ya. Bahkan dengan perjalanan ini yang namanya Abu Jahal senang apa sedih? Dengan adanya Isra Mi'raj, Abu Jahal senang apa sedih? Senang. Kenapa? Muskil ini, mustahil. Hei, para umat Islam tuh lihat, nabinya ngebohong, nabinya berdusta. Mana mungkin jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jauhnya 1500 km dia tempuh dalam seperempat malam, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha balik lagi. Tuh, nabinya udah mulai gokil, iya gitu ya. Iya, banyak umat Islam yang tadinya masuk ke dalam agama Islam keluar dari agama Islam. Kenapa? Merasa ini mustahil. Zaman dulu iya mustahil. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada kemustahilan untuk itu, ya. Dari sini ke Singapura yang kalau berjalan berapa jam, ya kan? Cuma 2 jam naik pesawat sampai, ya. Bahkan ada semut, ya, yang naik dari Jakarta, ya, di kantongnya Pak Haryadi, ya kan, sampai ke Singapura, ya kan. Kata semut, semut Singapura, lu dari mana? Gue dari Indonesia. Berapa jam? Cuma 2 jam. Mustahil. Masa semut dari Jakarta ke mana? Ke Singapura 2 jam? Bohong lu. Dia nggak tahu. Dia 2 jam naik pesawat. Kenapa? Nyantlok di kantongnya Pak Sekjen, ya kan? Iya. Nah, begitu juga Allah, ya kan? Dan yang berjalan bukan karena kemauannya Rasul, tapi kemauannya Allah, ya. Bukan kemauannya siapa-siapa, tapi kemauannya Allah. Kalau sudah kemauan Allah, mudah, ya.
Kalau kita kepengen ketemu presiden, kita pengen ketemu presiden gampang apa susah? Susah. Ya, belum jalanan macet, belum strukturalnya, bagaimana tuh? Protokolernya, ya kan susah. Hari ini ngajuin bisa-bisa tahun besok baru berjumpa. Nggak usahlah sama presiden, sama kita mau ketemu Ustadz Abdul Somad aja susah, susah, karena kesibukan beliau. Itu kalau kita yang kepengen. Tapi kalau presiden yang kepengen ketemu kita, gampang apa kagak? Gampang. Tinggal suruh ajudan pakai yang apa itu namanya? Apa yang di jalanan di depan duluan? Blangwir lagi. Ente malah menjerumuskan min. Forader, ya kan? Jalanan langsung sepi, ya kan? Nggak usah nunggu seminggu, sebulan. Jam itu juga si presiden pengen ketemu kita, jam itu juga mungkin bisa ketemu kita. Kalau yang atas pengen ketemu yang bawah, begitu juga Allah. Kalau Allah yang menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Subhanalladzi asra. Allah yang memperjalankan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Ya. Jadi Isra itu berjalan di waktu malam, itu Isra. Jadi kalau bapak-bapak sama ibu-ibu berantem, terus ibu-ibu tengah malam bawa gendolan, lu mau kemana? Gue mau Isra. Jalan di waktu malam, ya kan? Iya. Mau Isra kemana? Mau ke rumah-rumah gua, ke rumah emak gua yang gua udah usir, ya gitu. Isra juga tuh. Perjalanan biar lebih keren aja, Bu, ya kan? Bukan jangan bilang mau kabur, jangan. Mau Isra, ya kan? Berjalan di waktu malam. Mudah bagi Allah. Jadi kalau segala sesuatu, kalau Allah yang mau, pasti mudah. Ya kan? Ada anak, ya. Apa? Kenapa, Bu? Ada anak, sudah pasti ada orang tuanya, ayah ibunya, wajarnya begitu, betul kan? Itu wajar. Tapi kalau Allah mau, ada anak punya ibu nggak punya bapak, betul? Ya, ada nggak? Siapa? Maryam, Siti Maryam punya anak Isa, bapaknya nggak ada. Allah mau jadi. Ini banyak wanita-wanita di Tomang yang nggak mau kalah sama Maryam. Emang Maryam aja bisa punya anak nggak punya suami, ya kan? Gue juga bisa. Nggak mau kalah sama Maryam. Ya, iya. Ada lagi nggak punya bapak, nggak punya ibu, tapi bisa jadi. Siapa? Nabi Adam alaihissalam, ya kan? Iya. Ya. Ada lagi nggak punya bapak, nggak punya ibu, diciptakan dari tulang rusuk. Hawa, ya kan? Jadi Hawa itu dari tulang rusuk Adam. Berada di bawah tangan untuk dilindungi, berada di sebelah hati untuk dicintai. Cie. Itulah wujudnya Hawa. Jadi untuk dilindungi dan dicintai, bukan untuk digebugin, kan? Bini buat sangsak, ribet tuh, jangan ya. Bini itu untuk dilindungi dan dicintai, betul nggak mah? Gitu. Susah sweet. Ya. Nah itu Hawa tuh, ya. Allah mau jadi dari tulang ruh. Jadi Hawa itu dari tulang rusuk, bukan dari tulang punggung, ya kan? Maka wajibnya tulang punggung adalah suami. Kenapa? Hawa dari tulang rusuk, ya kan? Sekarang banyak Hawa jadi tulang punggung, nggak apa-apa juga, bantu suami itu, ya. Jadi yang keempat adalah tadi apa? Dari masjid ke masjidnya, gantungkan diri kita kepada Allah dan selalu berada di masjid-masjid. Yang kelima, yang terakhir, udah judulnya aja 5, jadi 6 gimana loh? Kan yang cari bini tadi nggak termasuk tema, enggak, ente masukin sih jadi 6 deh. Ya udah deh 6 deh.
Apa yang keenam? Jadi kening lagi. Yang kelima, yang terakhir apa? Ketika Allah memerintahkan ibadah yang lain, Allah hanya cukup menyuruh Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah menyuruh kita untuk haji. Ya, Allah nyuruh Jibril kepada kepada Nabi Muhammad SAW. Inna hajja wal umrata min sya'airillah. Sesungguhnya haji dan umrah adalah syiar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyuruh kita untuk berpuasa, Allah hanya menyuruh Jibril menyampaikan ayat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Namun ketika Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk sholat, tidak diperintahkan Jibril menyampaikan, namun Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Artinya apa? Begitu pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam satu buah hadis dikatakan, kalau sholat nanti yang akan dilihat pertanggungjawabannya adalah yang pertama sholat di akhirat kelak. Sholatnya baik, maka ibadah yang lain akan dinilai oleh Allah. Sholatnya tidak baik, yang ibadah lain tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya sholat, karenanya Nabi Muhammad langsung dipanggil oleh Allah menghadap Allah di Sidratul Muntaha. Ya. Di tengah perjalanan Nabi Muhammad melihat ada orang panen. Ya. Dia panen, habis panen numbuh lagi. Dia panen lagi, numbuh lagi. Nabi Muhammad berkata kepada Jibril, wahai Jibril, siapa orang itu kok dia panen seperti itu? Merekalah orang-orang yang senang bersedekah dalam kehidupannya. Maka Allah beri manfaat seperti orang yang panen. Baru panen, numbuh lagi. Baru panen, numbuh lagi. Tuh manfaat daripada sedekah. Maka banyak orang yang sudah meninggal minta kepada Allah, ya Rob, kembalikan aku ke dunia sebentar saja. Mau ngapain dia di dunia? Bukan mau haji, bukan mau puasa, bukan mau yang lain, tapi patasaddaqu, aku akan bersedekah. Kenapa? Dia sudah melihat begitu banyak manfaatnya daripada bersedekah tadi. Ya, ini yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada juga orang yang dilihat oleh Rasulullah kukunya panjang, kemudian dia mencabik-cabikan mukanya. Ya, siapa itu wahai Jibril? Orang yang suka mengambil haknya orang lain. Waduh, ya. Jadi kalau punya tanah orang diambil. Nah, seperti itu tadi, ya, dikasih kuku dari tajam, ya, kemudian dicabik-cabik mukanya, Masya Allah, ya. Kemudian Nabi Muhammad tiba di Sidratul Muntaha, Jibril cuma bilang, sampai di sini saja aku bisa nganterin. Kenapa nggak sampai ketemu Allah? Nur Allah akan menghancurkan nurku manakala aku berhadapan dengan Allah. Satu-satunya makhluk yang mampu berhadapan dengan Allah dan tidak hancur nurnya adalah nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Cahaya daripada Isra Mi'raj disingkat menjadi Nurul Ismi. Ya. Hah? Nggak cocok. Nur itu cahaya, Ismi itu Isra Mi'raj. Iya, jadi singkatan. Ya kan? Jadi bulan ini tuh bulan kelahiran saya. Bulannya Isra Mi'raj, bulan Rajab, ya. Makanya saya dikasih nama Muhammad Nurul Ismi. Muhammad cahayanya Isra Mi'raj. Itu baru nama, ya. Dadi, apa artinya dadi? Dia ada DID, ya kan? Ya. Jadi Nabi Muhammad nurnya tidak hancur dari nur Allah, makanya beliau sanggup untuk berhadapan dengan Allah. Kemudian Rasulullah memberikan sholawat kepada Allah.
At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattaibat. Ya, Nabi Muhammad memberikan tahiyat, penyanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Inilah dialog antara Nabi Muhammad dengan Allah, ya, ketika berada di Sidratul Muntaha, ya. Apa jawaban lagi dari Nabi Muhammad? Assalamu alaina, selamatan untukku, wa ala ibadillahis sholihin. Tapi Nabi Muhammad nggak mau sendiri-sendiri. Dan selamat juga kepada hambaku yang soleh tuh, ya. Jadi kalau nabinya hebat mah, kalau dapat apa-apa nggak mau sendiri-sendiri, selalu bagi-bagi, ya kan. Dikasih salam juga, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, selamat atas engkau wahai nabi dan rahmatku untukmu. Oke, ya Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, ya. Mendengar ini para malaikat langsung bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sambil terus mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid. Dan peristiwa ini dikhabarkan atau direalisasikan oleh Allah dalam kita melaksanakan sholat pada ketika kita tahiyat, ya, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Itu yang kita baca skenario atau prolog antara Nabi Muhammad dengan Allah, ya, disampaikan kita baca di dalam tahiyat kita. Ya, jadi apa yang kelima tadi, ya, diambilnya ibadah sholat oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya harus Nabi Muhammadnya yang berhadapan dengan Allah, tidak melalui Jibril. Apa itu berarti? Sholat adalah sesuatu yang harus kita tegakkan. Inna sholatu iman dudin. Sholat itu adalah tiangnya agama, ya kan? Hancur tiang, hancur agama, ya. Enggak sholat, hancur loh. Nah, gitu istilah kata, ya. Tegaknya sholat, tegaknya agama. Tegak kita sholat, maka agama kita akan insya Allah tegak, ya. Apalagi inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, loh, ya kan. Jadi kalau kita lagi sholat nggak mungkin kita melakukan perbuatan keji dan mungkin, apa kagak? Enggak, ya. Lagi Allahu Akbar, tuh ada duit di depan jatuh, ya kan. Cilingok, ya kan. Tuh duit diambil. Kira-kira mungkin apa kagak? Kagak. Paling dipelototin terus tuh duit, ya kan. Begitu diambil orang, tadi aja gua ambil duluan. Salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tegakkan salat, ya. Wabil khusus untuk anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita meninggalkan salatnya, ya. Peringati dia, ajarkan anak-anak kita untuk salat, ya. Sebagaimana dulu saya diajarkan oleh bapak saya, Mi, sini Mi. Bapak saya manggilnya bukan Ustadz, Mi aja begitu, ya kan. Kenapa? Ya anaknya sih, kan nggak mungkin bapak saya manggil Ustadz, ya kan. Ustadz Ismi gitu kan nggak mungkin, belum jadi Ustadz. Mi, sini Mi, ada apa, Bah? Ada sebuah siksa neraka yang akan Allah berikan karena orang meninggalkan sholat, ya. Apa itu siksanya? Yang pertama siksanya adalah orang yang meninggalkan sholat nanti akan dipakaikan kepadanya sendal yang sudah direndam di neraka selama 3000 tahun. Dia akan berwarna putih ketika direndam pada neraka pertama, saking panasnya. 1000 tahun. 1000 tahun yang kedua direndam pada neraka di atasnya sehingga berubah menjadi merah. Kemudian 1000 tahun ketiga direndam ke neraka yang ketiga sehingga warnanya menjadi hitam, saking panasnya. Menjadi warnanya putih, merah dan hitam. 3000 tahun di dalam neraka. Itu uap panas sendal tadi. Kalau ada orang yang tidak sholat sejauh 500 tahun, bukan 100 meter, tapi 500 tahun, itu uapnya mampu melelehkan orang yang tidak sholat tadi. Wah, apalagi dipakaikan sendalnya tadi, mendidih otaknya, hancur latah seluruh tubuhnya.
ya, serta hancur luluh rata tubuhnya serta hangus tubuhnya karena dimakan api kan gitu ya. Iya, nyanyian tuh ya kan, pada lupa nyanyian zaman dulu tuh ya kan. Iya ya, makanya jangan kamu meninggalkan sholat. Takut saya, mulai dari awal dikasih tahu udah takut. Sekarang anak-anak sekarang dikasih tahu gitu gimana ya, terus gua harus bilang wow gitu. Nah, tuh anak-anak kita tuh iya kan. Kalau kita mau udah ketakutan ya, takut kalau meninggalkan sholat. Anak-anak kita harus bilang wow gitu. Masya Allah ya. Ajarannya siapa itu Bang Dadi ya kan, saya nggak ngerti itu ya. Jadi pastikan anak-anak kita jangan sampai meninggalkan sholatnya ya. Kalau anak kita tidak kita ajarkan sholat pun, nanti ketika neraka di akhirat kita masuk surga, anak kita masuk neraka, mereka akan menuntut, ya Rob, kami di dalam dunia tidak pernah diajarkan oleh orang tua kami untuk beribadah kepadamu. Kami di dunia tidak pernah dikontrol sholat kami, boro-boro dikontrol, diajarkan saja tidak. Aku tidak rela manakala orang tuaku masuk surga, tarik ke neraka tuh orang tua. Nauzubillahi min dzalik ya. Jangan enteng-enteng aja kalau anak enggak mau sholat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, 5 pelajaran yang kita bisa ambil. Ini 5 Bang Dadi, bukan 6 ya, dari peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, jangan bergantung kepada makhluk. Yang kedua, obati hati kita sehingga selalu menjadi bersih. Yang ketiga, jangan hidup sendirian, ya kan, Bang Dadi? Ya, harus berjamaah, ya, harus berjamaah, ya kan? Yang keempat, ya, jadilah orang yang cinta hatinya kepada masjid. Yang kelima adalah laksanakan sholat, jaga sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, apabila ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan mutlak dari diri pribadi al-fakir, mohon diistighfarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.